Kalau antum bahas kitab itu, aliran apa ini? Bahas kitab Al-Masail, alirannya Surkati. Syekh Ahmad mengatakan penulis buku ini adalah salah satu ulama besar dari Salafiyin. Siapa? Pendiri Al-Irsyad. Kalau ada orang Al-Irsyad itu sensitif dengan kata-kata bid'ah. Nanti jangan ngomong bid'ah. Subhanallah. Ini inti gurunya inti Surkati. Ngarang kitab judulnya As-Sunnah wal Bid'ah. Dan selama hidupnya beliau bagaimana memerangi bid'ah? Syekh Ahmad Surkati. Yang pertama, tulisan Syekh Ahmad Surkati. Majalatul Dhakhirah Al-Islamiyah. Majalah Dhakhirah Al-Islamiyah. Ini ditulis pada tahun baliknya Syekh Ahmad Surkati setelah beliau dikeluarkan. 1923 Masehi, bertepatan dengan 1 Muharram 1342 Hijriah. Cuma majalah ini nggak lama, kira-kira sampai 10 edisi lalu terputuskan karena kesibukan Syekh ngajar ya. Syekh itu termasuk orang yang memang nggak suka nulis karena kesibukan beliau ngajar. Beliau juga nggak banyak ceramahnya, beliau mendidik. Kemudian kalau kita lihat awal bukunya Syekh Ahmad Surkati ini, Ad-Dhakhirah, disebutkan di situ tentang hakikat agama itu apa. Kemudian beliau nih membantah syubhat-syubhat orang-orang yang benci kepada agama dengan dalil akal, dengan dalil nakal yang sahih. Kemudian beliau menceritakan tentang keindahan Islam karena Belanda pada waktu itu berusaha untuk menjelek-jelekkan Islam. Kira-kira sama sekarang nih. Kayak kelakuannya musuh-musuh Islam, bagaimana mereka ingin menggambarkan Islam itu buruk, Islam itu teroris, Islam itu fundamentalis. Islam, subhanallah, Islam hada wahid. Sampaikan ke mereka, Islam hada wahid. Ini banyak Islam lah. Allah hanya mengatakan inna dina indallahil Islam. Islam yang mana? Islamnya Rasulullah SAW. Bukan Islamnya ente, bukan Islamnya anak. Islamnya Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Surkati membahas tuh di situ keindahan Islam. Karena Islam dijelek-jelekkan sama Belanda pada waktu itu. Kemudian di situ beliau mengajak umat Islam untuk berusaha menjadi lebih modern dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Kemudian banyak pembahasan tentang hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu. Beliau bahas itu. Karena banyak orang berpegang teguh dengan hadis-hadis palsu. Beliau membahasnya. Kemudian buku beliau juga ada yang kedua namanya Suratul Jawab, yang berkaitan dengan hukum nikahnya wanita syarifah, wanita dari Al-Ba'alwi dengan selain Ba'alwi. Dicetak buku itu. Kemudian buku yang ketiga beliau judulnya Taujihul Ikhwan ila Adabil Quran. Taujihul Ikhwan, pengarahan buat saudara-saudara dalam urusan adab dengan Al-Quranul Karim. Syekh Ahmad Surkati nulis kitab itu. Kemudian yang keempat, Al-Masailul Thalath. Beliau membahas masalah As-Sunnah wal Bid'ah. Kemudian membahas tentang masalah ijtihad dan taklid. Makanya kalau ada orang Al-Irsyad itu sensitif dengan kata-kata bid'ah. Nanti jangan ngomong bid'ah. Subhanallah. Ini inti gurunya inti Surkati. Ngarang kitab judulnya As-Sunnah wal Bid'ah. Dan selama hidupnya beliau bagaimana memerangi bid'ah? Syekh Ahmad Surkati. Hada irsyadi. Ini orang irsyad wa intimun. Itu siapa ente? Beliau nulis kitab, makanya dibaca tuh kitabnya Surkati. Ana ngomong buat orang-orang al-irsyad. Karena masih banyak sampai hari ini orang-orang al-irsyad yang sok tahu tentang al-irsyad. Dan belum baca kitab utamanya Syekh Ahmad Surkati. Ini termasuk kitab yang paling agung. Dicetak di Mesir, jemaah. Tahu kitabnya. Bahkan dikasih pujian sama ulama kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Wah, kita nggak pernah bahas kitab itu. Wah, mungkin nggak pernah ngelihat sampulnya, nggak pernah ngelihat. Kok bahas kitab? Sampulnya nggak pernah ngelihat. Masalah ijtihad dan taklid. Yang ketiga masalah ziaratul kubur wa tawassul.
Itu beliau bahas jamaah tuntas. Dan dicetak ya tadi Anda katakan di Indonesia dan di Mesir dicetak kitab ini. Berarti kitab itu bukan kitab rendahan. Yang pantas harapan Anda nanti Masjid Al-Irsyad atau orang-orang Al-Irsyad bikin kajian khusus, kajian kitab Al-Masailus Thalath. Kalau antum bahas kitab itu, aliran apa ini? Bahas kitab Al-Masail, alirannya Surkati. Kemudian yang kelima, Syekh menulis kitab judulnya Al-Wasiyah Al-Amiriyah. Itu wasiat-wasiat beliau. Beliau memulai setiap kitab itu dengan wasiat ayyuhal mu'min, ayyuhal mu'min, ayyuhal mu'min. Nasihat-nasihat dari Syekh Ahmad Surkati. Pantas untuk dikaji kitab itu. Kemudian yang 6, beliau menulis kitab judulnya Kitabul Adab Al-Qur'aniyah, diterjemahkan ke bahasa Belanda. Kitabnya. Judul bahasa Belandanya ini Anda bacakan ya. Zidler Widen Koran. Mungkin kayak gitu bahasanya. Ada yang bisa bahasa Belanda di sini? Masih ada tersisa bahasanya. Anak ketemu di Jember itu, Masya Allah. Ada orang Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Karena di sekolahnya di sekolahan Belanda dulu. Tapi kumpulnya sama orang-orang Arab. Kemudian kitab yang ke-7, judul kitabnya Ummahatul Akhlaq. Ummahatul Akhlaq. Tentang akhlak-akhlak mulia. Beliau Masya Allah menjelaskan akhlak-akhlak. Karena pada waktu itu ada kesenjangan, orang Arab melihat lebih mulia daripada orang Jawa. Di tengah tubuh orang Arab pun, yang Ba'alwi merasa lebih tinggi daripada yang Arab biasa. Di tubuh orang Arab yang Gabai merasa lebih tinggi daripada yang Fallah dan Zara. Maka Syekh membuat Ummahatul Akhlaq. Ini diantara yang dikatakan oleh Syekh dalam kitabnya. Wa ba'd, fatta'limu lil awladi mirqatu ahli al-majdi wal is'adi. ومجده المجد الأثير الأسمى وفقده الداء الذي لا يحمى لا فخر بالزي ولا بالنسب ولا بجمع ورق أو ذهب لكنه بالعلم والآداب والدين مصباح أولي الألباب فمال قارون يريك الأمر وحال كنعان ابن نوح أخرى وأن النوء حواء فاعلما وآدم أبو الجميع فافهما ومرجع الكل إلى التراب ومنه خلقهم بلا ارتياب فاعمل بني أن ترد فلاحا بهدي مولاك تنل نجاحا وأمره بأمره وكن من حزبه وذد بما تستطاع عن حدوده واتقه فإنه خبير واستحي منه إنه بصير. Ngerti ya, Syekh Surkati ketika ngajar ini nggak pakai terjemahan, nggak nerjemahin beliau, nggak ada beliau ngajar pakai penerjemah, nggak ada. Karena anak didiknya dididik berbahasa Arab. Sehingga bahasa Arab. Dan bukan bahasa Arab pasaran jemaah. Ada anak-anaknya Waliti ya, orang Arab yang datang dari Hadramut datang. Ada yang bisa bahasa Arab, suruh baca kitab nggak bisa. Karena bahasa Arabnya cuma bahasa conversation, cuma komunikasi. Nggak diajarin baca sama orang tuanya. Syekh Surkati diajarin baca. Beliau mengatakan wa ba'du, sesungguhnya pengajaran itu untuk anak-anak adalah tangga untuk orang-orang yang sukses dan berbahagia. Dan kesuksesannya adalah kesuksesan yang tinggi. Kehilangan ini adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Tidak ada keutamaan dengan pakaian. Ente beli baju berapa? Nggak ada. Tidak ada kehormatan dengan nasab, kata Syekh. Nggak. Tidak ada kehormatan dengan ente fulusnya berapa, emasnya ente berapa, enggak. Tapi kehormatan itu dengan ilmu dan adab, kata Syekh Surkati. Dengan ilmu, bukan dengan nasab, bukan dengan harta lah. Ini Syekh jelaskan keadaannya.
Wadin, dan agama itu adalah cahaya lentera untuk orang-orang yang berakal. Kemudian kitab Syekh juga ada judulnya kitab Ithaful Ibad Bitafnid Mazaimil Haddad. Kitab ini tebal, tulisan tangan jamaah, pakai kertas HVS, rapet-rapet tulisannya, itu 185 halaman. Besar banget kitab ini. Dan apakah orang Al-Irsyad ada yang punya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Syekh Ahmad bin Mahfud masih menyimpan buku itu. Yang kesembilan, kitab beliau Mandhumatul Khawatiril Hisan. Mandhumah nazm Khawatiril Hisan, yang nazm ini bait-bait syair itu jamaah. Karena Syekh Ahmad Surkati Masya Allah bahasa Arabnya sangat indah sekali. Itu beberapa tulisan beliau. Kalau kita mau lihat pujian para ulama terhadap beliau, ini pujian Al-Ustadz Muhammad Abdullah As-Samman dari Mesir. Dulu nih kitabnya. Beliau menulis pengantar buat kitab yang judulnya Al-Masailus Thalath. Dengarkan pujian. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdullah As-Samman? Al-Muallif huwa ahadu kibari ulama'id-din as-salafiyin. Dengarkan ucapan salafiyin. Syekh Ahmad mengatakan penulis buku ini adalah salah satu ulama besar dari salafiyin. Siapa? Pendiri Al-Irsyad. Orang Al-Irsyad kalau dengar kalimat salafi, oh, salafi. Syekh Ahmad Surkati disebut. Orang itu memuji, orang lihat bukunya, siapa fulan, ini baca kitabnya. Ketahuan bagaimana fikrahnya orang ini dari mana? Dari tulisannya. Maka Syekh Muhammad Abdullah As-Samman mengatakan al-muallifu huwa ahadu kibari ulama'id-din as-salafiyin. Pengikut salafus salih. Bukan pengikut akalnya, enggak. Alladzina lahum atharun kabir, ingat. Alladzina lahum atharun kabirun fi nashri aqidati salaf fi jawab sifatin khasa. Dia adalah ulama yang memiliki pengaruh besar dalam menebarkan aqidatus salaf di bumi Jawa secara khusus. Wa da'wa ila Allah bi sifatin amah. Dan di dakwah di bumi Allah secara umum. Wa yu'tabarul muallif al-allamah, dan pengarang ini terhitung sebagai al-allamah, orang yang alim, sahibu madrasatin islamiyatin kubra, tatalmat ilaihi al-adid min asy-syabab al-muslim al-mustanir, wa la tazalu hadhihi al-madrasatul islamiyah al-kubra tuaddi risalataha ala akmali wajh. Ini Syekh dulu ya. Beliau ngasih pujian, Syekh ini memiliki murid-murid yang banyak, yang mereka jadi ulama juga. Yang sampai hari ini, sampai Syekh nulis buku ini, pengantar ini, sekolah Al-Irsyad itu masih mengeluarkan generasi-generasi yang jadi ulama. Ini di kitab Al-Masailus Thalath. Punya Syekh Ahmad Surkati. Halaman 5 dibaca. Ini kalau kita kepingin tahu Ahmad Surkati. Tapi ingat, beliau manusia biasa. Ada kesalahan-kesalahan wajar. Ulama-ulama besar aja melakukan kesalahan. Tapi ingat, tidak membuat kesalahan itu mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah wal Jamaah.